dengan rezeki, buka Quran. Nanti disampaikan pesan oleh Allah, yakini, perbaiki takwamu kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah janjikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Bahkan jangan pernah khawatir dengan urusan rezeki, kata Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadiahkan dari arah yang tak disangka-sangka bagi mereka yang mau terus memperbaiki takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal sederhana yang kadang-kadang menjadi PR kita, Pak. Yang kadang-kadang banyak di antara teman-teman atau tetangga, kerabat, saudara-saudara kita menjauhkan diri dari sholat yang baik atau benar kepada Allah, ataupun menjauhkan diri dari Quran. Ya maaf, kadang-kadang tambah berabe masalahnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang yang diberikan hidayah dalam kesehariannya oleh Allah itu dimudahkan. Ketika diperdengarkan Quran, mudah menerima. Dapat nasihat, lapang dada, siap menerima. Apalagi nasihat-nasihat yang baik. So Pak, punten Pak ya, kalau punya anak, ya kadang-kadang Pak kita kan suka lihat, suka kasihan sama anak kita Pak ya. Lihat anak teh asarunya, Ustaz pekerjaannya susah dari pekerjaan teh Ustaz. Padahal dia teh sudah berjuang Ustaz, bikin lamaran CV itu diterima Ustaz. Padahal nilainya bagus Ustaz. Padahal prestasinya baik Ustaz. Tapi kenapa Allah rasanya nggak mudahkan Ustaz? Asalnya saya nyari pekerjaan teh Ustaz. Nah, evaluasinya sederhana kayak tadi Pak. Karena nggak jadi jaminan prestasi dunia itu bisa memudahkan urusan akhirat kita. Bapak lihat saja anak kita, bagaimana sholat dia. Oh nah, kamu tenang, barangkali belum dipanggil sama pekerjaan karena kamu jauh sama yang ngasih kemudahan, jauh sama yang ngasih rezeki mudah, rezeki luas, rezeki berkah. Nah sholat subuh lagi diantep Pak, tabung gelap. Hari bapak nak ke masjid, beres sholat subuh di masjid ngapain biasanya? Ngopi bareng gini Pak. Sampai jam berapa? Sampai syuruk misalnya gitu ya. Habis sholat syuruk, pulang, pas pulang anak masih tidur. Nah Ustadz karunya semalam sudah begadang tuh. Dunianya karunya Bapak, tapi karunya ke kanan. Hisab di akhiratnya. Syukur-syukur bangun lagi Pak. Bangun terhudang deui. Nah ini masalahnya yang kadang-kadang dilupakan sama orang tua. Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita buka kitab Ibnu Katsir Pak, yashrah sadrahu lil Islam itu dimaknai dengan dimudahkan dalam beramal soleh. Jadi kalau sholat teh Pak gampang, ya dengar azan rumah jauh atau dekat dia sudah tahu jam sholatnya jam berapa, siap-siap ketika dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah berangkat. Yashrah sadrahu lil Islam. Dia nggak lihat di mana dia tinggal. Mau depan rumah ada masjid atau agak jauh dari rumah masjidnya, dia sudah Allah tanamkan kemudahan di dalam hatinya. Sadrahu, ya, sadra itu hati, dada. Jadi kemudahan bagi orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah itu sangat gampang Pak beramal soleh. Ada waktu luang untuk diajar atau untuk bertolak ilmi, mudah berangkat gitu ya. Ada kabar tetangga sakit, mudah kalau waktunya senggang untuk bisa menengok gitu ya. Ada kesempatan untuk bisa beramal walaupun kecil nilainya, mungkin maaf dari sedekah yang bisa dikeluarkan, mudah gitu ya. Karena tadi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi ciri yang pertama, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yang hidupnya dibimbing dengan hidayah dari Allah, itu yashrah sadrahu lil Islam. Gak ada alasan. Dia gak mau ke masjid hanya ketika dihadapkan dengan sakit mungkin. Dan gak kuat Ustadz berdiri, gak kuat berjalan, Ustadz pusing, itu mah beda lagi. Tapi ketika dalam keadaan sehat, ada waktu luang, mudah untuk dia beramal, mudah untuk dia mengerjakan amal ibadah, yang dimana amal ibadah itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, mudah semuanya.
Nah, ini ciri yang pertama. Kalau kita perhatikan di kalimat selanjutnya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, Pak, orang yang nggak dibimbing hidupnya dengan hidayah Allah itu diberikan rasa sesak, asa berat, Pak, beribadahnya. Rumah teh dekat dengan masjid, azan teh paling kuat kedengarannya sampai ke rumahnya. Dah hese, Pak, berangkat teh. Padahal waktunya luang, fisiknya sehat, tinggal buka pintu rumah, berangkat dari rumah, tinggal nyebrang nyampe. Tapi kalau hidupnya nggak dibimbing dengan hidayah, dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Berat. Ya, ketika ada waktu untuk diajak bertolabul ilmi, padahal waktunya kosong, nggak ada kegiatan apa-apa, susah. Diajak menengok tetangga yang sakit, ada aja alasan teh. Capek teh, padahal maaf waktunya sunnah, kan sunnah, Pak, bagian daripada hal yang mungkin harus menjadi kebiasaan kita. Satu di antara bagian yang memanjangkan usia kita, melipat gandakan bahkan meluaskan rezeki kita adalah dengan menjaga silaturahmi, menengok orang yang sakit. Nah, ini ciri yang pertama, Pak. Nah, pertanyaannya, sudah ada dalam diri kita, Pak? Kira-kira yang mana kita teh? Yashrah sadrahu lil Islam atau yang yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama? Kita tuh yang mudah atau yang berat? Ya. Jadi kalau gambaran sederhana kata guru kami, Pak, ingin menjadikan hidup kita banyak bertafakur atau bermuhasabah itu, coba mulai dari memperbaiki dari dalam urusan sholat. Misalnya maaf subuh, Pak, subuh teh jam berapa? Alhamdulillah Ustaz, jam 3 teh udah bangun, tidak tidur lagi Ustaz. Nah, nanti timbul pertanyaan, subuhnya di mana, di rumah atau di masjid gitu kan? Kan ikhwan Bapak dianjurkan bahkan diwajibkan sholat di masjid jika tidak ada uzur gitu ya. Jadi teh berat. Ya, ciri yang pertama ini. Kadang-kadang ada alasan teh, pekerjaan yang belum selesai padahal nggak ada kerjaan gitu kan ya. Mungkin Bapak sudah berikhtiar dengan mengajar untuk sholat berjamaah, membiasakan sholat di masjid. Kadang-kadang itu bukan perkara yang mudah.